DJI Neo ini memang diperuntukkan bagi pemula. Pertama, karena dia penggunaannya itu sangat simpel. Dia bahkan bisa digunakan tanpa menggunakan remote. Standar bangetnya itu nggak ada remote ya? Iya, betul. Lah terus gimana ngendalinnya? Ya, jadi kalau following, dia akan mengikuti kita dari belakang. Pokoknya dia akan mengikuti kita. Walaupun kita berbalik badan, dia akan mengikuti kita. Dan itu dari satu arah. Kemudian, ketika kita dekati drone-nya, dia akan diam. Artinya ketika drone ini following, set kita berhenti. Nah, beda dengan Omni Tracking. Kalau Omni Tracking, dia bisa nge-track dari berbagai arah. Dari samping, dari depan, dari belakang, dan seterusnya. Nah, kalau mau menerbangkannya, kita tunjukkan sesederhana apa sih kalau misalkan saya mau ambil video di sini. Oke. Di titik ini. Nah, paling mudahnya supaya tidak ada pergerakan, itu pilih yang spotlight. Ya. Nah, udah. Dia sudah merekam, tinggal kita bergerak, dia akan mengikuti pergerakan kita. Sini. Jadi, kalau untuk di ruang yang sempit, ini paling aman. Karena dia nggak melakukan pergerakan. Ini deket banget loh. Iya, dan bisa disetting sebetulnya jaraknya. Cara mematikannya, kita tinggal taruh tangan kita di bawahnya, dia akan langsung landing. Iya. Oke, interesting, menarik banget untuk harga yang paket terkecilnya di... Ini DJI Neo nih memang bikin penasaran banget sih. Tapi gimana ya, mungkin kalau yang udah lebih terbiasa, ini kan katanya cocok buat yang belum pernah sama sekali nerbangin drone. Tapi kalau udah terbiasa, mungkin udah terbiasa juga dengan opsi-opsi ataupun cara menerbangkan drone biasa. Nah, kita cek dulu nih, DJI Neo sendiri gimana? Ada Mas Harif yang selalu bersedia membantu kita untuk memahami cara mengoperasikan. Apa kabar, Mas? Baik. Sehat ya? Iya, sehat. Sumringah soalnya megang drone terkecil gitu. Iya. Jadi Mas, mau nanya dong. Ini banget. Ini kan diincarnya, mungkin bukan diincar ya, tapi cocok untuk dipakai oleh orang yang sama sekali nggak pernah nerbangin drone. Iya, betul. Gitu ya. Nah, ini memang bisa dibilang diperuntukkan utamanya bagi para pemula yang betul-betul pemula. Yang mungkin dalam hidupnya nggak pernah megang drone sama sekali. Iya, benar. Oke, jadi nggak gini. pernah megang drone sama sekali. Kalau begitu, saya approach-nya gini, Mas. Saya nggak pernah megang drone sama sekali. Ya. Gitu ya. Tapi saya beli nih. Oke. Pokoknya saya lihat ke toko DJI, kayak keren nih, gue beli nih. Ya kan, paket yang 3 baterai lagi beli ya. Duitnya banyak. Jadi, tapi saya belum tahu cara pakainya. Ya. Nah, ini mumpung daripada saya baca manual book, kalau boleh pinjam, Mas? Oke, silakan. Saya unboxing, apa langkah selanjutnya? Ya. Karena saya mau pakai buat jalan-jalan nih. Oke. Apa langkah selanjutnya? Siap. Nah, jadi betul drone Neo, DJI Neo ini memang diperuntukkan bagi pemula. Pertama, karena dia penggunaannya itu sangat simpel. Oke. Dia bahkan bisa digunakan tanpa menggunakan remote sama sekali. Jadi dia hanya drone begini, dia sudah bisa kita gunakan. Jadi dia fully automatic, makanya sangat ramah untuk pengguna baru nih. Standar bangetnya itu nggak ada remote ya? Iya, betul. Lah terus gimana ngendalinnya? Ya, itu dia kan. Mungkin selama ini orang ketahunya, wah harus repot kita. Iya harus dong, pakai, harus gitu kan, harus belajar dan segala macam untuk controlling. Nah, Neo lain. Dia bisa tanpa menggunakan remote sekali. Tapi kan kepikiran, ya terus saya ngontrolnya gimana kalau nggak ada Iya, remote? betul. Ngontrolnya mudah sekali. Seperti Mas lihat di sini ada 2 tombol nih. Ada 2 tombol. Ini bagian depan ya? Iya, ini bagian depan. Ini ada 2 tombol. Tombol yang belakang ini tombol powernya untuk menyalakan drone-nya. Nah, kemudian ada tombol di depannya ini. Yang mana tombol depan ini berfungsi untuk memilih mode terbangnya. Nah, sebetulnya ada 8 mode terbang yang bisa digunakan. Di sini ada, di situ ada 6 ya? Ada 6. Ya, betul. 6. Yang terakhir ini adalah custom, yang gambarnya orang. Yang gambar orang itu custom. Oke, diceritain dulu. Yang pertama apa? Yang pertama ini ada namanya following. Following. Iya, jadi kalau kita pilih following, nah drone akan mengikuti kita. Tanpa harus dikendalikan sama sekali ya? Tanpa harus dikendalikan. Jadi dia otomatis akan mengikuti objek yang pertama kali dia lock. Makanya kameranya harus kita hadapkan ke muka kita, dia akan ngelock objeknya, baru dia akan mengikuti. Dia kemana pun kita pergi dia ngikutin. Iya, betul. Yang kedua apa, Mas? Nah, kemudian yang kedua ada drone. Drone itu dia terbang mundur sambil merekam. Jadi mundur dan merekam.
Drone ini biasanya dipakai kalau sepengalaman kita itu biasa dipakai untuk penutup. Yang mana kalau kita habis berame, kita foto rame, dada-dada sambil dia berapa jauh. meter? Dia ada settingan dari 2 sampai 10 meter. Oh, jadi bisa jauh. Iya, dan ada 2 settingan juga, ada flat dan ada rise. Jadi ada yang hanya mundur saja dengan ketinggian yang sama, ada juga dia mundur sambil naik. Naik ke atas, jadi lebih wide lah dapatnya. Yang ketiga? Nah, yang ketiga ini ada circle. Jadi dia mengelilingi objek yang dia lock. Oke, jadi saya diam aja? Ya, nanti dia akan berputar mengelilingi. Agak ngedrift gitu, atau? Nggak ngedrift, tapi dia lebih orbital. Orbital, oke. Yang bawah? Yang berikutnya ada namanya drone, roket. Roket itu dia akan naik ke atas. Vertikal? Iya, vertikal ke atas. Itu kameranya jadi akan top down dan mengambil gambar ke bawah. Itu jadi bisa seperti si apa drone tadi ya? Beda, kalau drone ini dia mundur, kalau ini hanya naik ke atas tepat di atas kita. Oke. Nah, yang berikutnya ada namanya spotlight. Spotlight itu dia locking objek. Jadi hanya ngelock objek, kemanapun objeknya bergerak, dia akan mengikuti, tapi drone-nya diem aja. Hanya arah kameranya aja. Dia akan berputar mengikuti kemana pergerakan objeknya. Kamera kan terbatas nih. Kalau bergerak ke samping dia ngikut juga? Dia akan ikut. Tapi dia nggak akan follow ya? Bergerak, betul. Nggak follow. Dia hanya berputar. Jadi dia bisa kemanapun, tapi kameranya aja yang ngikuti gitu. Kalau ke atas, jadi kalau orangnya terbang, gitu ya. Dia cuma orangnya terbang ya. Siapa tahu gitu bisa. Siapa tahu drone-nya begini, drone-nya apa begini tuh kan? Ya, oke, yang terakhir kan udah jelas. Yang terakhir dia customize. Customize itu berarti apa? Jadi dia bisa di custom. Ada 3 pilihan. Ada omnidirection track, kemudian ada helix dan ada boomerang. Apa maksudnya itu ya? Nah, jadi ketika kita milih yang terakhir ini, nah itu kita harus pakai handphone kita untuk memilih itu akan disettingkan sebagai apa. Kan tadi ada 3 pilihan ya, ada omnidirection track, kemudian ada helix dan boomerang. Nah, kita pilih dulu di handphonenya pilihan itu sebagai apa. Nah, baru kita akan menggunakan itu. Kalau omnidirection apa? Omnidirection. Omnidirection track. Nah, padahal tadi ada follow. Kemudian ini ada omnidirect nih. Aduh, apa bedanya nih sama ini track, yang ini follow. Jadi kalau following, dia akan mengikuti kita dari belakang. Kalau following dari belakang ngikutin. Dari belakang atau pokoknya dia akan mengikuti kita. Walaupun kita berbalik badan, dia akan mengikuti kita. Dan itu dari satu arah. Dia nggak peduli kita nggak di mana ya. Pokoknya nih kita punya benda nih. Dia akan mengikuti satu arah. Dalam satu arah terus begitu. Nah, kemudian kalau following, ketika kita dekati drone-nya, dia akan diam. Artinya ketika drone nih following, kita berhenti. Kemudian kita dekati untuk ambil, dia berhenti. Dia diam aja. Nah, beda dengan omni tracking. Kalau omni tracking, dia bisa nge-track dari berbagai arah. Dari samping, dari depan, dari belakang, dan seterusnya. Jadi kalau dari belakang kan dia ngikut kemana lari kita. Kalau saya mau dari samping begini terus, dia bisa juga? Iya, betul. Oh, jadi misalkan sebelah kiri saya gambar pegunungan. Bisa tuh saya jalannya ke arah sana, tapi dia ngikutnya. Itu omni tracking pakainya. Kalau following, dia nggak bisa tuh. Kalau following, otomatis dia ambil dari belakang saya gitu ya. Nah, kemudian kalau omni tracking nih, kalau kita dekati, dia akan mundur. Lah terus matiinnya gimana? Terus, itu pertanyaan yang bagus banget. Kita deketin terus dia orang, bagaimana nih matiinnya? Ya sebenarnya ada 2 opsi ya. Kalau misalnya bisa kita hubungkan ke handphone, kita bisa stop dari handphone. Stop dari handphone. Kalau enggak, kan tadi katanya nggak pakai apa-apa kan? Nggak pakai remote, nggak pakai handphone. Kita bisa lakukan gestur. Apa? Seperti stop. Nah, kemudian dia akan berhenti dan akan kembali ke kita. Oh, jadi kalau kita beri bentuk tangan gestur, begini, dia udah ngebaca berhenti, ini gue disuruh berhenti nih. Dia akan langsung secara otomatis mendekati, maju ke kita untuk landing di tangan kita. Oh, jadi segini, bayangannya begini, baru kita begini dia landing. Iya, betul. Wow, oke, itu yang omnidirection. Itu yang kedua helix. Helix adalah dia berputar sambil naik ke atas. Kayak spiral gitu ya? Iya, betul. Tapi hanya satu putaran saja dia enggak. Dan yang terakhir? Dan yang terakhir boomerang. Kalau boomerang itu dia pergerakannya oval. Jadi dia berputar tapi oval, dari jauh dan mendekat. Objek. Tidak bulat gitu ya? Tidak bulat, tapi oval. Karena bulat itu kan udah ada sendiri. Circle, betul. Circle ya. Tadi saya lihat salah satu opsinya bisa dipakai buat jalan-jalan selfie sendiri. Misalkan nih,
kita ada apa jalan-jalan sendirian, bingung ntar yang foto siapa gitu. Itu bisa bawa ini ya. Betul. Jadi kita lagi lihat, di jembatan pemandangan di belakang seperti ini, siapa yang fotoin bisa pakai ini fotoin. Iya, nah, betul. itu pakai opsi yang mana? Semua opsi dia akan merekam secara otomatis ketika dia jalan. Jadi ketika kita start, maka dia akan langsung recording. Kalau foto bisa? Foto bisa, tapi foto hanya untuk spotlight. Jadi untuk yang drone, roket, following itu video. Nah kalau yang spotlight dia ada pilihan video atau foto. Oh, kan jadi kalau spotlight, contoh penggunaannya nih. Berarti saya harus mencet yang spotlight gitu Sama, ya? spotlight. Terus dia akan terbang sendiri? Iya, tapi dengan syarat tadi disetting ke foto dulu. Setting ke pasti foto. nanya dulu, kayak mana setting fotonya? Ya, nggak lain harus kita koneksikan dulu dengan Ke handphonenya, baru kita lakukan setting dulu. Oke. Nah, setelah setting itu baru kita bisa langsung tanpa remote pun pakai ini, langsung otomatis mengikuti setting yang ada di handphone. Jadi dengan itu kita tinggal terbangin, kapan fotonya kita juga yang foto atau gimana? Enggak, dia akan langsung begitu dia melakukan kita start, nah dia akan langsung ngambil foto itu. Dan kalau udah tinggal taruh tangan, selesai. Iya, Dia akan tinggal suruh. kita taruh tangan kita di bawah, dia akan landing secara otomatis. Wow, kepake banget ya, gampang banget ya jadinya. Nah, Simple. tadi katanya ada beberapa opsi seperti yang terakhir itu memang harus pakai handphone. Iya, betul. Tapi misalkan ada nggak beberapa, mungkin ini ya, untuk penggunaan sederhana, apakah saya masih harus pakai handphone atau gimana? Kalau penggunaan sederhana, sebetulnya penggunaan seperti yang saya bilang di awal, tanpa handphone, tanpa apapun bisa. Handphone itu bisa digunakan sebagai controlling, tapi yang paling utamanya adalah untuk setting. Karena kan Jadi kita pasti tetap akan harus nyambung ke setting handphone kan, dong iya ya, tetap. Oke. Cuman kan kita bisa tentukan dulu nih, kita besok akan main di mana, kita bisa tentukan, kalau drone kalau di daerah sini nggak bisa jauh nih, hanya paling 4 meter, 6 meter atau bahkan 2 meter. Berarti di malam harinya kita konekkan dulu dengan handphone, kita setting semua, sehingga besok sudah tinggal pakai, main, udah ada tinggal rencana pakai. kira-kira Iya, drone-nya mau Iya. disuruh apa gitu Iya, ya jadinya. Dan itu berarti settingnya di handphone. Tetap ya sebenarnya lagi-lagi pada saat penggunaan belum tentu harus dengan handphone pada saat penggunaan ya. Betul. Pada saat Kalau sudah penggunaan. disetting ya nanti tinggal pilih opsi-opsi ini kan. betul. Tapi untuk setting gimana pun juga namanya orang beli drone pasti Iya. akan disambung ke handphone. Nah, kalau mau menerbangkannya kita tunjukkan sesederhana apa sih menerbangkannya. Kalau misalkan saya mau kita ambil video di sini. Oke. Di titik ini. Nah, paling mudahnya kalau kita mau ngambil video seperti itu, supaya tidak ada pergerakan, itu pilih yang spotlight. Spotlight tadi yang tengah bawah ya? Betul. Ini berarti Jadi saya nyalainnya dia gimana benar-benar nih? diam. Oke, silakan nyalakan, tekan ini, tekan. Harus ngadep ke saya nggak kameranya? Iya, karena kan dia harus locking objek. Ini menarik sih, karena gini, kalau dilihat opsi-opsi ini, depannya kan ini ya, Betul. tapi opsi ini gambarnya itu ke bawah. Iya, betul. Jadi ya kita kalau melihat dari belakang si DJ Neo ini kebalik nih gambar. Berarti saya nangkepnya apa? Ini memang dirancang untuk dinyalakan kamera menghadap ke kita. Makanya opsinya tuh menghadap ke kita gitu ya. Jadi dinyalakan dulu, ini nyalainnya gini nyalakan seperti drone pada umumnya, tekan sekali, kemudian tekan dan tahan. Tekan dan tahan. Oke, masih merah. Ini udah bisa nih? Ya, belum. Nah, dia nggak boleh miring ya? Iya. Dia masih ngedip-ngedip, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Nah, Udah kuning? Udah kuning, dia ready. Kita tinggal pilih. Ini udah spotlight Nah, itu sudah posisi spotlight. Tekan dan tahan selama 2 detik, dia akan ada voice prompt-nya. Nah, oke, lepas. Spotlight katanya gitu. Ya, tuh. Coba ya. Ya. Nah, udah. Dia sudah merekam, tinggal kita bergerak, dia akan mengikuti pergerakan kita. Nah, ini kena angin nih. Ini. Ya. Nah, ini sekarang dia lagi apa nih? Ini udah foto Spotlight atau video? sudah merekam video. Ini merekam video. Jadi kalau mau bergeser-geser dia akan mengikuti. Nah, sini. jadi kalau untuk di ruang yang sempit ini paling aman karena dia nggak melakukan pergerakan. Ini deket banget loh, tuh. Iya. Dan jarak tangan saya. Bisa disetting sebetulnya jaraknya, tapi dari handphone tadi ini saya setting yang paling dekat. Ini berarti paling dekatnya berapa? Nggak nyampe semeter kayaknya? Nggak nyampe semeter bisa. Coba bayangkan kalau pakai yang lain nih, nggak pakai semeter segini, kita udah ngeri sekali. Udah, kita udah mendekat ke muka, kita udah serem juga. Jadi settingannya ini bisa sedekat ini. Iya, betul. Paling jauhnya? Bisa lebih jauh lagi sebenarnya bisa. Kita mundur pun nggak masalah. Karena dia nggak akan ngikutin. Dia hanya dia nggak akan ngikutin. Nggak akan ngikuti. Coba ya. Ini sini. Ya. Sini.
Sini. Oh, bahkan dia nyorotnya ke wajah ya. Iya, betul. Dia udah nyari ya. Sini, muter terus. Mana saya? Mana ayo coba cari. Iya. Oh, gini. Seperti itu. Itu untuk spotlight. Dan bisa lihat ya, kondisi angin di sini ini lumayan kencang sih. Cukup kencang. Ini lumayan kencang. Dan kestabilannya bisa di. Nanti kita cek ya gambarnya ya. Cara mematikannya. Nah, kita tinggal taruh tangan kita di bawahnya, dia akan langsung landing. Iya. Yes, nurut banget. Oh, ya udah kayak burung ya. Iya. Nah, ini kalau kita mau pakai ini agak kehalang-halang ya, jadi nggak cocok ya. Nggak cocok. Berarti itu tadi, ini bisa seperti ini, matiin dulu ya. Iya. Oke. Nah, tadi mungkin settingan tadi udah cocok, tapi kalau misalkan saya mau lebih jauh atau saya maunya foto, itulah kita set di handphone dulu ya. Sebelum dinyalakan. Ya. Oh, oke. Jadi sebelum dinyalakan opsi-opsi itu ada. Setelah itu benar-benar gampang banget sih. Seperti tadi kita bilang bahwa ini untuk pemula yang bahkan belum pernah pakai. Betul. Tapi saya yakin walaupun belum pernah pakai drone, tahu pengennya gambar apa kan? Ya, pasti gitu. Oh, gue pengennya nih nanti drone-nya menjauh. Oh, gue pengennya drone-nya ke atas nyorot kita. Oh, gue cuma pengen drone-nya diem di situ aja fotoin gue gitu. Taunya pasti tahu. Tinggal nanti opsi itu yang dipilih di drone-nya. Dan pada saat mengoperasikan tadi seperti baru aja kita coba, settingannya ada di handphone. Yang tampilannya rumit nggak tapi? Enggak. Tampilannya sama sekali nggak rumit. Sederhana sekali. Sangat sederhana banget. Untuk setting yang mana ininya gitu. Dan pada saat mau dipakai tinggal segampang tadi. Nyalain 2 kali pencet. Ini pilih, 1 kali pencetahan. Terjadilah gambar yang kita inginkan itu. Kayaknya nggak bisa lebih sederhana dari itu ya. Ya nggak sih, cuma 3 pencetan udah jadi gitu. Kamu mau sesederhana mau apa sederhana lagi? Apa lagi sangat gitu kan? sederhana, mau disederhanakan lagi. Makanya. Karena selain itu juga kita kan udah ngelihat sederhana banget. Ternyata bisa lebih sederhana lagi sebetulnya. Gimana? Dengan voice comment. Gimana? Cuman kalau voice comment memang kita harus pakai handphone, nggak bisa langsung. Kita itu voice bisa comment? perintah voice comment. Gimana cara? Maksudnya, jadi apa yang bisa kita perintahkan? Konekkan ke handphone. Oke. Kita bisa perintahkan drone dan segala macam kita bisa perintahkan. Settingan dengan bisa high fly, kemudian kita sebutkan drone dengan sekian meter. Nah, dia akan melakukan itu. Atau bergeser ke kiri, bergeser ke kanan. Udah nyala dulu? Iya, harus nyala dulu dan connect ke handphone tentunya. Oh, jadi ini nyalain dulu, tapi belum terbang ya? Belum. Nyalain dulu, terbangkan, baru kita bisa dia. Oh, baru di handphone kita kasih perintah. Bisa voice comment. Dan misalkan drone gitu, nanti dia akan terbang. Iya. Terus nanti balik ke kita, lalu kita suruh ganti misalkan circle dan gitu. Itu by handphone aja? Iya. Dengan voice comment. Lalu dia circle gitu ya. Oh, dan itu bisa perintahnya langsung berlanjut nggak? Misalkan tadi drone balik, langsung saya perintah circle bisa? Dia harus pulang dulu, kemudian dia stop. Kan dia akan stop nih ketika pulang. Jadi baling-balingnya stop ya? Bukan, ketika dia menjauh, itu kan dia dalam posisi merekam. Kemudian dia kembali juga merekam. Nah, setelah dia sudah benar-benar posisinya stop, baru bisa kita perintahkan lagi. Oh, oke. Jadi nggak mungkin juga kita drone terus sambil muter-muter terus ke atas ya, gitu nggak bisa gitu ya, satu-satu. Nggak bisa, harus satu perintah. Dan jadi dia nggak perintah yang ditangkap oleh mikrofon di handphone gitu. Lebih sederhana lagi sih. Iya. Nah, itu perlu settingan dulu nggak? Nggak, kalau itu nggak perlu settingan. Dia memang sudah aktif untuk voice comment-nya. Jadi tinggal masuk ke apps-nya? Ya, tinggal masuk apps, kita masuk dengan voice comment, dia bisa udah langsung gitu? Ya. Udah lebih sederhana lagi sih. Ini memang ada USB-C. Ya, betul. Ini buat ngecas ya? Untuk ngecharge dan juga untuk download data. Untuk download data. Ya, tapi betul. Harus pakai kabel nggak? Kalau saya lupa kabel? Kalau bicaranya harus atau tidak dong. Oh ya? Jadi gimana? Dia punya teknologi yang sudah ya harus ada di zaman sekarang ini. Wireless. Semua wireless ya? Iya, dia ada quick transfer. Quick transfer itu kenapa dia quick? Ya, karena memang kecepatannya juga cukup tinggi. 20 atau 30 megabyte per second. Oh, itu pakai koneksi apa? Datanya. Wi-Fi. Oh, jadi Wi-Fi dari sini. Iya, jadi dikoneksikan dengan handphone melalui apps-nya, DJI Apps itu. Setelah connect, kita bisa masuk ke albumnya dan langsung download footage yang tersimpan. Itu wajib sih ya, zaman sekarang transfer harus wireless. Jadi nggak perlu bawa kabel kan kemana-mana. Kabel ketinggalan lah, kabel hilang lah, segala macam, udah nggak kendala. Dan quick juga ya, 30 megabyte per second. Iya. 30 megabyte per second, kalau foto mah nggak nyampe 1 second. Harus digarisbawahi up to. Iya, up to. Karena selain
gadgetnya juga berpengaruh, ya kan, artinya kan ada Apple, ada Android. Kemudian signal di sekitar kita juga cukup berpengaruh. Jadi kalau misalnya ada WiFi dan segala macam di sekitar, itu memang agak berpengaruh juga ke kecepatannya. Jadi tidak selalu 30 megabyte per second, enggak. Kadang-kadang bisa jadi 10 megabyte aja, bisa jadi kadang lebih rendah bahkan. Apalagi nih Mas Arief yang harus diketahui oleh pengguna, kemudahan yang dapat? Yang berikutnya memorinya. Yang itu yang banyak orang cari juga kan. Dia sudah dibekali dengan internal memory. Berapa? Kecil tapi ada internal memory 22 GB. Internal? Yes. Bisa ditambah nggak? Nah, itu dia. Sayangnya memang tidak bisa expand karena tidak ada external memory. Jadi tapi udah nggak perlu beli tambahan lagi. Nggak perlu beli SD card lagi ya. Sudah langsung, dan kualitas gambar yang dihasilkan juga sudah high res, sudah cukup baik. 4K. Ya walaupun 30 fps ya, tapi itu sudah dengan drone sekecil ini ya, sudah 4K 30 fps. Kayaknya untuk penggunaan pribadi sih 30 fps cukup lah, apalagi 4K kan. Kan kadang-kadang kita butuhnya resolusi ya. FPS-nya mungkin kita nggak terlalu, dan 30 itu udah cukup. Nggak ada yang patah-patah lah. Iya, betul. Itu kan udah cukup banget gitu ya. Interesting, menarik banget untuk harga yang paket terkecilnya di 3,1 dapat ini. Iya, betul. Udah bisa jalan-jalan dengan gambar-gambar cantik. Udah punya fotografer, videografer pribadi gitu ya. Paling tidak kalau ini kan lama terbangnya berapa? Nah, lama terbangnya dari 100 ke 0 sebetulnya up to 18 menit. 18 menit. Tapi 100 ke 0. Sedangkan ya kita tidak akan sampai 0 kan. Sampai di 20 atau kurang dari 20% sedikit. Artinya mungkin di range 12 sampai 15 menit. Tapi kan kalau cuma mau ngambil video sekali kan mungkin 1 menit, 2 menit. Cukup banget sih, betul. Cukup banget kan, nanti pindah lokasi lagi, ambil lagi. Dan ada opsi 3 baterai ya? Iya, betul. 3 baterai sama charger? Baterai sama charging hub-nya. Ya, dia di harga 5.500.000. Nah, yang 5.500.000 itu selain baterai, charging hub, dapat remote ya? Remote RCN3. Buat apa saya pakai remote? Iya. Coba. Sekarang gini. Untuk yang non remote, nah ini sebelumnya kelebihan dari Neo sendiri ya, kan kita bisa multi controlling. Tanpa remote, dengan handphone, dengan remote, dan ada satu lagi bisa jadi FPV dengan motion dan Google-nya Avatar. Serius? Iya dong. Ini multi-purpose drone. Tapi remote dulu deh. Nah, kenapa saya mau ambil yang ada remote ya? Kan tadi udah cukup banget. Tinggal perintah-perintah doang udah jadi. Orang nanya kan mungkin bagaimana, ngapain kita beli remote, tanpa remote bisa, pakai handphone bisa. Iya betul. Tapi tanpa remote dan dengan handphone tentu ada keterbatasan. Misal contoh tanpa remote keterbatasannya adalah di settingan, kemudian juga pergerakan yang terbatas. Ya kan, artinya kita cuma bisa memilih 6 pergerakan yang ada di situ. Karena dia opsi dari si option ini. Betul. Dan ini untuk terbatas lah berapa meter, apa segala macam. Kemudian ya udah kalau gitu pakai handphone aja deh, kan bisa pakai handphone. Iya, betul. Bisa pakai handphone, berfungsi hampir sama dengan remote, tapi ada keterbatasan, yaitu di jarak. Di apa ya? Dengan handphone jaraknya hanya up to 50 meter saja. Jadi untuk orang yang mungkin sih kalau untuk remote yang sudah terbiasa main drone, jadi dia butuh jarak yang lebih jauh. Nah, dengan remote kita bisa melakukan itu semua. Jadi kalau mau memaksimalkan fiturnya si DJI Neo ini dengan remote. Betul. Jadi dia bisa kita gunakan seperti drone-drone yang sudah ada pada umumnya. Sip. Ini udah kebayang nih. Buat pengguna yang ingin nyoba drone, kayaknya sih ini cocok banget. Dan tadi udah digambarkan bagaimana mudahnya penggunaan hanya dengan beberapa settingan di handphone. Plus nanti nyalanya tinggal mencet-mencet, bahkan nggak perlu remote aja, nggak ada remote nggak apa-apa. Dan harganya itu sih sebenarnya, sejujurnya ini ya. Sebagai orang yang katakan ya, saya orang yang nggak pernah megang drone, tapi mulai melirik-lirik, keren juga ya kalau pakai drone gitu ya. Terus lihat harga drone, waduh 11 juta kayaknya nggak dulu. Ini 3 juta bos. 3 juta betul. 3 juta dan udah 4K dan udah dengan fitur-fitur yang kalau Anda pengguna pribadi, konten kreator travel blogger, kayaknya udah cukup kali ya? Cukup banget. Cukup ya? 3 juta bos.
Kalau mau tambah baterai sama remote ya 5 juta. Ya, 5 juta. Tapi itu pun 5 juta ya. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga drone ya pasti ini termasuk yang sangat affordable. Harga yang sangat affordable Iya, untuk betul, drone ya. betul. Ya nanti dari sinilah baru naik ke mini, baru naik ke ya. betul. Itu terserah Anda. Perlu biar Iya kan? step by step. Step by step. Gak apa-apa, itu terserah Anda. Karena mungkin kebutuhannya ternyata setelah gua pakai ini Masih viewersnya kurang makin nih. banyak Ya, nih. Nah, betul. itu. Ya tunggu aja nanti ada uang belanja sendiri. Mas Arif, thank you. Sudah ditunjukkan Oke, gimana cara terima makainya. kasih, Mas. Kita mau coba lagi deh. Boleh, Kayaknya silakan. boleh nih ngambil video lagi nih. Mantap.